Reborn. Salah. CDC. Reborn. Dari segala yang tadi
kami tahu bahwa Engkau ada di sini sekarang. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dan kami mohon supaya Engkau mengurapi hamba-Mu ini Tuhan untuk menyampaikan pesan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Belakangan ini saya banyak dikasih tugas untuk sampaikan firman di tempat-tempat lain. Tapi tapi tetap kangen di sini. Di hati ini kangen. Kepengennya balik lagi ke Reborn aja di sini. Kenapa tahu nggak? Kenapa kangen? Karena gini. Saya tuh pengen bagiin sesuatu sama teman-teman yang masih pada muda-muda ini. Sama-sama muda kan gitu ya. Sama-sama muda. Supaya cara berpikirnya terus nambah. Kalau saya pergi ke banyak tempat-tempat yang lain itu terus bicara di depan orang-orang yang udah kadung rada tua, TUWAK, PKF tua. Mereka udah kadung bro, nggak bisa dirubah tau, mukanya begini. Dia banyak, nggak bisa berubah. Karena dulu somehow, termasuk saya waktu masih lebih mudaan, punya cara berpikir gini. Kalau mau dekat sama Tuhan itu nanti aja. Kalau udah tua, kalau masih muda, mumpung masih muda, suka-suka hati sendiri. Nantilah kalau udah tuaan, TUWAK, baru kita mulai deketin diri kepada Tuhan. Sebab banyak anak muda yang mikir bahwa kalau dekat sama Tuhan itu basi. Jadi nanti aja deh, kalau gue udah basi, kalau gue udah makin tua, baru gue deketin diri kepada Tuhan. Sebetulnya salah. Jangan begitu mikirnya. Justru waktu kita masih muda, dari waktu kita masih sangat muda, kita udah ngotot kepengen dekat sama Tuhan. Kita udah ngotot kepengen punya integritas yang hebat. Karena kita tahu, oh kita adalah anak-anak Tuhan. Nah, contoh yang kayak begitu banyak di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab itu isinya bukan anak tua. Siapa bilang di Alkitab isinya tua-tua? Basi-basi semua. Enggak lagi. Banyak cerita di dalam Alkitab justru dimulai sama anak-anak muda. Kasih contoh satu. Siapa contoh anak muda yang hit banget, yang eksis banget? Kasih contoh. Siapa? Yusuf. Siapa lagi? Siapa lagi? Banyak kan? Salah satunya yang hebat, Daniel. Daniel itu bukan babe-babe loh. Dia tuh asli anak muda. Yang waktu zaman Nebukadnezar nyerang ke Israel, Daniel dan beberapa temannya dibawa pergi ke Babel, ke istananya Raja Nebu. Tahu nggak hebatnya dia apa? Karena dia mau dipekerjakan di rumahnya raja. Mau dijadiin orang pintar, pimpinan dari orang pintar di sana, dia disuruh kasih makan yang sekualitas sama makanan raja, makan dan minum sesuai dengan kualitas raja. Dia bilang gini, nggak usah. Ini anak muda loh, anak muda dikasih makan makanannya raja, tapi nggak usah. Sekarang kita makan di bawah aja jadi mistar, kita pengen banget rasanya ya kan. Lebih kepengen daripada makan di warteg, ya kan? Rasanya tuh udah lebih kepengen, gimana ya? Kepingin dong makan enak. Kenapa sih? Kok nggak boleh makan enak kan gitu kan? Dan dia cara mikirnya gini, dia orang Yahudi. Di zaman itu orang Yahudi itu hanya boleh makan makanan tertentu dengan cara-cara tertentu. Itu dikaitin sama kehendak Allah. Jadi dia kepengen punya integritas. Enggak, aku nggak mau sentuh makanan itu karena itu kehendak Allahku. Aku nggak kepengen salah kepada Tuhan. Padahal ini dia lagi ada di Babel. Who cares kalau dia makan? Who cares? Dia bisa makan, tapi dia bilang enggak. Aku nggak mau menajiskan diriku dengan makanan, walaupun makanan itu adalah makanan raja. Saya simpulin. Yang terjadi di dalam diri Daniel adalah dia tarik garis yang jelas. Dia tarik garis yang jelas antara kesenangan zaman sama keinginan untuk menyenangkan Tuhan. Dia tarik garis yang jelas. Aku nggak mau nyenengin zaman, aku mau nyenengin Tuhan. Ini bukan zaman Munandar ya.
Ini zaman maksudnya, oke? Dia nggak mau nyenengin kemauan zaman itu. Kalau hari ini bahasanya gini, zamane edan. Zamane edan. Ora edan, ora kepanggih. Bang, ke bahasa Indonesia aja bang. Zamannya itu udah zaman gila. Kalau nggak gila, nggak kepake, gitu. Itu kan yang sekarang kan kayak gitu kan. Sebetulnya itu udah dimulai dari zaman Daniel, tapi Daniel tarik batas yang jelas. Enggak, aku nggak mau mencelakakan, aku nggak mau menyakiti hati Tuhanku, nggak mau. Aku nggak mau. Aku nggak mau ikut-ikutan gila sama orang-orang itu, nggak mau. Aku nggak mau. Aku nggak mau ngecewain hati Tuhanku. Dia begitu loh. Nah, hari ini anak-anak kita kayak gitu nah. Anak-anak reborn ini kesedotnya sama semangat zaman atau semangat untuk nyenengin hati Tuhan. Karena banyak anak-anak di luar sana, nggak tahu lah anak reborn ya. Kalau anak reborn pasti beres lah, betul nggak ya? Pasti beres dong? Bener beres? Pada main Pokemon nggak? Tuh kan? Kalau main Pokemon aja deh, semuanya main. Giliran pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, lu pada males semua. Kalau main Pokemon, kita ubur-ubur tuh Pokemon. Gimana sih? Oke, main Pokemonnya nggak problem, it's okay. Main Pokemon itu oke, masih oke lah, kita bisa terima. Masalahnya kecanduan nggak kita? Kita kecanduannya kemana? Kepengen nyenengin hati Tuhan atau kepengen nyenengin hati sendiri? Lewat Pokemon satu, ya kan? Satu Pokemon. Habis itu belanja online. Habis itu, kok pada senyum-senyum sih? Iya kan? Belanja online. Kita demen banget belanja online. Jangan salah, saya juga suka loh belanja online. Seru, segala macam barang ada ya. Tapi kita kesedot ke situ atau enggak? Kita kesedot habit ya. Jadi kecanduan ke situ atau kecanduan nyenengin hati Tuhan? Yang mana yang kita bikin? Yang mana yang kita bikin? Jangan ikut-ikutan sama selera zaman. Ya. Si Daniel ini dia nggak mau harus makan makanan raja. Nggak apa-apa, aku nggak makan. Coba kamu lihat nanti, apakah badanku jadi kurus? Enggak, aku nggak akan kurus. Buktiin sendiri. Dia buktiin. Kemudian bukan hanya badannya yang sehat, cara berpikirnya juga sehat. Dia terus-terusan ngadain waktu untuk ngobrol sama Tuhan, untuk terus-terusan punya komunikasi sama Tuhan lewat doa yang terus-terusan dia bikin. Sampai akhirnya dia punya kepekaan yang hebat untuk bisa baca apa sih maunya Tuhan. Di mana sih? Gimana aku bisa nyenengin hati Tuhan? Nah, kalau dilihat dari caranya hidup Daniel, dia bisa belajar untuk kenal maunya Tuhan. Itu lewat latihan. Dia latih terus, dia biasain terus untuk ngobrol sama Tuhan. Dia biasain terus untuk ngobrol. Kita yang masih muda di sini, kebiasa nggak untuk ngobrol sama Tuhan? Kebiasa nggak kita ngobrol sama Tuhan? Ngobrol lewat, bang, gue bingung bang, gue pengen ngobrol, tapi gimana caranya? Udah beberapa kali dalam pertemuan di Reborn ini kita udah ngomong. Dimulai dari hal-hal yang kecil, misalnya waktu kita mau WA, ya kan? Berapa kali kan diomongin, betul? Ya, ingat nggak? Nggak? Oke, nggak ingat? Oke, kalau gitu kita ulang lagi. Kita sadar bahwa hidup kita ini milik Tuhan, betul? Kamu sudah lunas dibayar, hargamu sudah lunas dibayar. Kamu milikku, benar ya? Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu, benar begitu ya? Betul ya? Nah sekarang kita punya WA, kita punya Path, kita punya Facebook, kita punya apa deh, BB, oke? Status yang kita pasang, foto yang kita pasang, kita tanya nggak sama Tuhan? Tuhan, kalau aku pasang ini aku nyenengin hatimu. Kita tanya kan? Halo? Aduh, kok pada diam semua ya? Tanya nggak ya? Tanya nggak sama Tuhan? Enggak loh. Padahal hidupmu adalah milik, oh ya. Tapi
kita nggak isi loh, kita nggak pakai. Waktu kita mau tulis status kita itu, kita nggak peduli loh sama Tuhan. Kita hajar aja. Itu ngikutin semangat zaman. Kalau caranya seperti itu, kita ngikutin semangat zaman. Kalau kita mau ngikutin untuk nyenengin hati Tuhan, seperti yang Daniel biasain dalam hidupnya, dia pasti nanya, Tuhan, kalau aku bikin ini, aku nyenengin hatimu atau enggak? Pasti ditanya. Ya. Tadi saya baca berita di salah satu media. Beritanya gini, ternyata ada satu pesawat mau berangkat dari Ambon. Begitu dia mau berangkat pesawat yang lagi take off, lagi lari, satu mesinnya mati. Tapi karena kalau mesin udah mati, tapi kecepatan pesawat udah cukup, pesawat harus berangkat terus, walaupun mesinnya mati. Dia berangkat, itu ternyata di dalam pesawat katanya orang-orang pada teriak. Kira-kira yang bahas, yang itu kan bahasa yang sebelah ya, kira-kira kan ya. Ini dari Ambon, kalau dari Ambon kira-kira banyak juga yang sama kita kan, yang sama kita bakal gitu dong ya kan, ketakutan kan. Pesawat berangkat, setelah berangkat dia muter di udara karena harus buang bensin. Pesawat nggak bisa mendarat dengan berat waktu dia berangkat, dia harus buang dulu bensinnya, baru dia mendarat. Begitu sampai di darat, bukannya orang-orang pada bersyukur karena dia bisa hidup mendarat, dia pada datang ke counternya pesawat itu, dia pada marah-marah, sembarangan gitu marah ya kan. Sekarang gue mau nanya, kenapa pada marah? Kenapa pada marah? Karena takut mati kan? Untung gue mati. Lu gak hati-hati lu, kenapa pesawat lu? Kalau lu gak hati-hati kan gue yang mati, ya kan? Begitu kan? Nah, oke, kalau dia agama lain, dia gak kenal Yesus, that's fine, karena dia kebiasa untuk nyenengin hati sendiri kan? Tapi kalau dia adalah milik Tuhan, dia nggak boleh keserap sama semangat zaman dong. Dia harus nyenengin hati Tuhan, benar nggak? Kalau dia memang milik Tuhan, dia tahu bahwa mati itu kan bukan bencana, bukan? Iya nggak sih? Emang mati bencana. Terus kalau kita mati, problem kalau kita nggak nyiapin diri untuk kematian, benar nggak? Tapi kalau kita sadar bahwa kita milik Tuhan, kita tahu bahwa hidup kita mulai dari WA kita biasain untuk menyenangin hati Tuhan, kita selalu komunikasi sama Tuhan, maka kematian itu nggak jadi problem. Yang menjadi problem adalah kita nggak siap, karena kita nggak mau nyenengin hati Tuhan, kita kepengennya nyenengin hati sendiri. Nah, kalau udah jadi seperti itu, mau mati itu jadi problem, orang jadi marah. Lu tuh ya hampir mau mati. Nah, gimana sama kita? Kalau hari ini kita ngadepin kematian, gimana gaya kita? Lu pakai jurus apa? Nih, kalau anak muda aja ngobrol gini kan, kita mulai mikir kan, enak kan? Kalau ada orang tua bilang, lu kalau mau mati, terus gimana? Dia marah lu. Kenapa kamu ngomongin kematian? Loh, karena kematian itu udah pasti orang, mana ada sih orang yang hidup terus? Pasti harus mati dong. Tapi dia pada marah, nggak bisa begitu dong. Loh, terus gimana? Nah, kalau anak muda enak, diajak mikir kan gampang. Ayo kita mikir sama-sama. Kalau hari ini kontrak kita nggak diperpanjang, gimana? Nah, kalau hari ini begitu kita keluar tempat ini, terus kita nggak diperpanjang, bagaimana? Suatu kali gue pernah ngomong gini di tempat lain, di balik papan apa di mana gitu. Kalau hari ini kontrak kita nggak diperpanjang, terus gimana? Habis gue ngomong gitu, di pesawatnya banyak, gue mikir juga, tadi gue bisa ngomong gitu, kalau hari ini kontrak gue nggak diperpanjang, gimana? Gimana coba gitu? Rada takut juga loh, itu awannya, gelap seadanya gelap. Nah, gue kan terbang, gue tahu kan, awan mana yang bahaya, mana yang enggak. Gue ngeliatin ke depan, wah, ini ayamnya ini. Awan yang sangar semua nih, ini awan yang ngeri semua nih, dan kedudukan, suatu saat mesinnya dikurangin kecepatannya, gua tahu nih, berarti awannya parah, maka kecepatan pesawat harus diturunin.
Ini dia. Kontrak gua nggak diperpanjang nih ya kan? Kontrak gua habis nih. Sekarang gua tanya, kalau itu terjadi sama kita semua hari ini, apa yang kita bikin? Nah, dengan pemikiran ini, kita harus mulai makin serius dan makin serius. Tiru si Daniel. Dia benar-benar berlatih. Dia latihan terus. Dia mikir, aku nggak mau menajiskan diriku. Kalau aku harus bikin itu dan aku harus minta maaf ke Tuhan, nggak usah. Aku nggak bikin. Mikirnya begitu terus. Aku nggak mau. Wih, hebat loh. Bukan soal boleh atau nggak boleh. Boleh. Tapi aku nggak mau bikin itu. Cara berpikirnya jadi begini nih. Bukan bagaimana nanti. Ya, bukan bagaimana nanti, tapi nanti bagaimana. Ngerti nggak bedanya? Bukan soal bagaimana nanti, bukan gini, ala udahlah cueklah, Pokemon deh, yang penting udah enak. Bukan bagaimana nanti, tapi kalau aku bikin itu nanti gimana? Kalau aku bikin itu, aku harus minta maaf nggak sama Tuhan? Kalau aku harus minta maaf, nggak deh, nggak usah. Itu semangat yang hebat, yang harus kita tanamin di dalam hidup kita mulai sekarang. Karena kita tahu napas kita tuh sebentar lagi bisa hilang, bro. Gampang banget untuk kehilangan napas. 2 hari yang lalu temen gua di kampus masih ngobrol-ngobrol lewat WA di grup, masih ngobrol segala macam, masih ketawa-ketawa hahaha ini. Lagi ngobrol makan kacang keselak, tewas. Lagi ngobrol di WA, makan kacang masa keselak, masa mati beneran lo, mati. Malam itu kita masih udah layak jadinya, cuman gara-gara kacang. Aduh, kematian itu cepat banget. Nah, kita harus sadar bahwa kematian itu gampang, dan kemudian kita harus nyiapin diri, nggak larut sama semangat zaman, tapi kita larut kepada keinginan untuk nyenengin hati Tuhan. Kalau kita larut sama semangat zaman, aduh, contohnya udah banyak. Di suatu DPR, di suatu negara ya, catat apa? Di suatu negara, bukan di Indonesia, ada wakil ketua DPR, bukan di Indonesia, punya anak ke New York. Jangan dia dulu ya kan? Terus dia minta apa? Minta taksi. Papa minta taksi. Ini kan nggak ada otak ini begini ya kan? Ini nggak bener nih. Kok bisa-bisanya anggota DPR keserap sama semangat zaman, yang adalah kepingin menikmati fasilitasnya negara. Kan itu kan, semangat zaman kan jadi begitu kan? Dia jadi keren. Gua wakil ketua DPR, anak gua mau disko, anak gua mau beneran disko itu, mau ke disko di New York. Oke. Harus dianterin sama konjen, konsulat jenderal. Kok harus nganterin anaknya pergi ke disko selama 1 bulan? Mati lu. Ini bukannya di Jakarta ya, ini yang di luar sana, yang di pedalaman Singapura. Pedalaman Singapura, ya kan? Kelakuannya begitu, teman. Terus, tapi itu kan jadi kebiasaan. Satu lagi papa minta saham. Ayo, tantangan aja pak, ya kan? Kita main golf, kumpul-kumpul, beli pesawat pribadi yang keren, gitu kan? Tapi kita ketawa ngeliat orang-orang ini, serakah banget sih lo, dasar nggak tau malu lo Jong. Itu pakai set juga Jong, tapi Jongnya pakai set, ya kan? Lo kok begitu sih Zong lo ya, bukan yang di Jakarta lo ya, ini lain lo ya. Kok begitu sih, kita ketawain dia. Tapi kepada Tuhan kita juga bikin yang sama lo. Beda versinya aja. Kalau di sebelah sana versinya adalah menikmati fasilitas negara. Kalau di orang Kristen, orang apa? Orang Kristen menikmati fasilitas anak Allah. Buat anak Allah. Lu pada parah ya semuanya. Bukan lo keren, oke? Tapi kalau lo begini, lo norak. Lu sama noraknya sama orang-orang luar, jangan. Jadi lu jangan norak, oke? Menikmati fasilitas anak Allah. Gimana caranya? Gini, kalau di luaran doanya gini.
Kalau lagi sakit, Tuhan angkat penyakitnya. Diangkat kemana? Ya kan? Diangkat kemana? Kita mikir gitu, lu pada dongok banget sih. Tapi di kita juga begitu. Kami usir di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Diusir kemana? Yang bikin sakit lu sendiri. Olahraga enggak, makannya ngawur, ya kan? Terus diusir kemana penyakitnya? Itu menikmati fasilitas anak Allah, norak kayak gitu. Gue percaya anak-anak di Ribon belajar dan makin terus-terusan nerapin apa yang dia ketahui dalam hidup. Gue yakin, maka anak-anak Ribon itu anak-anak yang keren. Makanya gue kangen untuk ketemu di sini. Oke? Menikmati lagi dengan cara apa? Sekolah pada bagaimana? Masih ada sekolah? Siapa sekolah? Nilainya cakep nggak? Cakep apa enggak? Nilai harus cakep. Karena sekolah itu kan pelayanan kita kan. Iya kan? Kerjain yang maksimum dong. Udah maksimum belum? Yang maksimum dong. Yang masih kuliah. Yang udah kerja siapa? Kerja itu pun kan pelayanan kamu kan. Kamu kerjain sepenuh hati. Kamu kerjanya pakai ngomong atau pakai hati? Jangan. Banyak orang tuh yang kepengennya kerjaannya dikit, gajinya segede-gedenya. Tiap bulan liburan ke luar negeri kalau bisa. Itu kan ngaco. Jangan mikir begitu. Kita harus bertanggung jawab dalam pekerjaan. Karena kita tahu bahwa pekerjaan kita itu adalah pelayanan kita. Sekolah kita adalah pelayanan kita. Di rumah gimana kita? Gua tahu anak muda tuh problemnya banyak. Dulu waktu gua masih bertumbuh giginya, gigi gua masih bertumbuh dulu, persoalan juga banyak. Kita dibanding-bandingin. Kamu yang baik dong seperti tetangga tuh, anak tetangga baik, kamu pada ngaco semua, gitu-gitu. Kita jadi sakit hati. Ya ampun, kok kita dibandingin sama anak tetangga sih, gitu. Pasti anak-anak Ribon nggak ada yang begini, pasti nggak ada, oke? Ini gue lagi cerita mengenai gue, saking gue bandel di zaman dulu. Jadi bapak suka gitu, kamu nggak seperti anak tetangga, kita sakit hati, gitu. Tapi sebagai anak Reborn yang benar, yang kepengen nyenengin hati bapak di surga, kita harus punya cara berpikir yang sehat. Cara berpikir yang sehatnya adalah, apapun posisi kita hari ini, dengerin ya, apapun posisi kita hari ini, posisi itu adalah posisi yang terbaik. Karena di dalam kesulitan itu tuh dihajar sama banyak kesulitan, ya kan? Dalam kesulitan itu, kita tuh lagi dibentuk untuk jadi anak Tuhan. Problemnya, banyak orang Kristen sekarang keseret sama semangat zaman. Jadi kampungan kita. Maka dengan khotbah ini, kita mesti ingat, kita jangan ikutin semangat zamannya. Kita mesti ingat bahwa kita harus ngikutin untuk nyenengin Tuhan. Amin. Di dalam semua yang kita buat, apapun itu, dimulai dari WA, SMS, status Facebook kita, foto yang mau kita upload. Nggak semua foto harus di-upload, kira-kira dong. Sekarang lagi model, orang pada lari, ya kan, lari. Mulai gara-gara Car Free Day itu mulainya tuh, orang lari. Gara-gara lari kecanduan orang-orang, ya kan. Sekarang kecanduan, makannya di luar, bagus di situ, semangatnya udah bagus, pengen sehat, bagus. Mulai ikut maraton Bali, berangkat Bali. Maraton di Tokyo, berangkat Tokyo. Ini anak-anak muda pergaulan aja, bukan pelari, bukan atlet, bukan. Cuma pengen bergaul, pengen eksis, beli baju yang keren, ya kan. Begitu dia lari nih, begitu dia mau lari, foto cepret, upload, foto lagi, kaki kanan, foto lagi cepret, upload lagi. Lu mau sehat, lu mau nampang, begitu. Biasain. Kita kalaupun kita mau sehat, sehat kita itu bukan supaya nampang, tahu? Sehat kita supaya kita berguna buat Tuhan. Supaya kita berguna buat Tuhan.
supaya anak-anak muda dari Reborn ini bisa bertumbuh. Mulai dari mudanya mereka udah nundukin pikiran mereka kepada Tuhan. Aku mau nyenengin Tuhan, aku nggak kepengen nyenengin hatiku sendiri. Jangan nunggu tua, telat. Mulai dari muda, aku pengen nundukin pikiranku. Aku pengen nundukin pikiranku kepada Kristus, menyerahkan segala pikiranku kepada Kristus. Semua yang ku bikin untuk Dia. Sekarang, aku mau sehat, sehat pun untuk Tuhan, bukan buat nampang. Kalau udah tua, capek kita ngomongnya. Asli capek ngomongnya. Aduh. Kak Ricci punya temen tuh yang model begitu tuh. Semua update dimasukin, di unfriend akhirnya. Capek kali. Orang kayak gitu. Jangan kita bikin begitu ya. Oke? Nggak ada yang bikin begitu di sini kan? Dikit-dikit apa namanya? Update, status update. Capek benar. Mendingan bikin sesuatu, mendingan ngobrol sama Tuhan. Tuhan, aku berhenti status updateku, aku kepengen ngobrol. Kenapa kita nggak ngobrol begitu? Basi soalnya lu basi. Capek kalau mikir begitu lagi. Justru dari muda kita harus mulai deketin terus diri kita kepada Tuhan. Daniel contohnya. Siapa lagi tadi? Yusuf, yang lain. Siapa lagi? Paulus waktu zaman itu tua. Paulus juga masih muda banget, tulisan-tulisannya dahsyat-dahsyatnya luar biasa. Betul kan? Nah, kita tiru yang kayak gitu. Hebat dan problem. Tahu nggak hebat dan problemnya apa? Hebatnya adalah kita dituntut untuk jadi lebih daripada Daniel. Benar? Daniel itu masih belum apa-apa, masih cewek banget dibandingin sama Tuhan Yesus dalam kesempurnaannya. Benar kan? Dan kita dituntut supaya kita menjadi serupa dengan Dia. Roma 8 ayat 29 kita baca. Kalau nggak baca sama sekali nanti katanya belum khotbah. Roma 8 ayat 29. Fer, belum belum? Bacain Fer. Roma 8 29 itu udah ada. Ya, terus bacain. Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Iya. Daniel hebat. Kita mirip nggak sama Daniel? Udah mirip belum? Nggak ada yang jawab. Kita tuh udah mirip belum sama Daniel? Sama Daniel aja kita rada-rada berbet. Masih belum bisa nyaingin dia ya. Tapi tuh, kalau kita lihat kebenaran di dalam perjanjian baru, kita nggak dituntut untuk serupa sama Daniel. Kita dituntut untuk menjadi serupa dengan Kristus. Supaya Kristus itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kita akan dianggap sebagai saudara-saudaranya Kristus. Udah belum? Udah pantas belum kita untuk disebut sebagai saudara-saudara Kristus? Nah, kalau belum, ayo kita lari terus. Kita usahain supaya kita bisa menjadi serupa seperti Dia. Aku melupakan apa yang di belakangku, aku berlari kepada satu tujuan, lari terus supaya kita menjadi serupa seperti Kristus. Kan begitu tuh problemnya. Itu menjadi problem, tapi juga menjadi kebanggaan buat kita. Kita dikasih kesempatan supaya kita lebih dari Daniel, kita menjadi serupa dengan Kristus. Tapi problem, susahnya setengah mati. Sementara zamannya zaman edan. Orang edan, orang kepangki. Kalau nggak edan, kalau nggak gila, nggak kepake. Nggak apa-apa. Justru di dalam zaman yang edan ini, kita ditaruh di situ, kita dibedain sama tetangga, dibikin sakit hati, kecewa. Tapi percaya bahwa kekecewaan kita itu adalah cara Tuhan bentuk kita. Jangan terus kita jadi larut sama dunianya. Kita justru harus semakin nggak larut sama dunia itu dan larut dalam satu pikiran. Apapun yang aku bikin, aku kepengen bikin untuk nyenengin Tuhan. Gitu ya. Karena kita dituntut untuk menjadi serupa dengan anaknya. Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa? Serius bisa? Bisa nggak?
Bisakah kita menjadi serupa dengan anaknya? Sebagian mikirnya gini, walaupun nggak ngomong ya kan, kayaknya susah bang, cenderung nggak bisa bang, nggak mungkin bang, nggak mungkin. Nah, Roma 8:31 yang mesti kita baca berikutnya. Roma 8:31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Maksudnya ini kaitannya sama menjadi serupa dengan anaknya. Apakah yang mau kita katakan tentang itu? Jika Allah, yuk kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Jika Allah di pihak kita, siapa yang melawan? Kalau kita punya tujuan ingin menjadi serupa dengan anaknya, karena itu memang adalah rencana Tuhan sejak semula. Kalau kita pengen seperti itu, Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Ya kan? 3-2-nya. 3-2. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama? Anaknya aja udah dikasih, apalagi yang enggak? Enggak mungkin enggak. Kalau tujuan kita adalah supaya kita menjadi serupa dengan dia, apa yang enggak aku akan kasih. Memang yang kamu rasain semua ini enggak enak hari ini, but it's okay. That's okay. It's good for you. It's good for you. Di Eropa, zaman waktu susah dulu, perang dunia misalnya, waktu perang dunia pertama, perang dunia kedua, di zaman-zaman itu, ampun deh, teologi bertumbuh luar biasa. Banyak pemikir-pemikir di zaman itu yang ngeluarin banyak karya-karya teologi yang bagus, yang sampai hari ini masih kita pelajari, masih kita kagumin. Tapi sekarang, sesudah mereka nyaman semua, masih ada kekristenan di sana. Gereja-gereja hilang. Suatu kali saya pernah punya kliennya di Rehoboth. Zaman itu, dia baru pindah agama dari agama lain, masuk ke Kristen. Waduh, itu rajinnya orang, rajinnya datang luar biasa. Catatan, setiap ibadah dia nggak ikut, semua ibadah dia ikutin, dan semua dia catat detail semuanya ada catatannya, dia ikutin. Saya dalemin dong belakangan, bapak bilang, bro, tolong bantuin orang ini. Oh, rupanya problem, dia ditipu sama orang, uangnya habis sehabis-habisnya, rumahnya disita, bablas habis, nggak ada harta sama sekali. Makanya dia rajin banget ya, datang ibadah, dengerin, nyatet semua, dia catat semua. Udah, selama beberapa tahun kita bantuin, Rehoboth bantu banget, semuanya, ekonominya, perkara hukumnya kita bantu semua. Akhirnya kita menang perkaranya, rumahnya kita rebut lagi dan berhasil dijual. Setelah dijual, rumahnya dijual, dia pakai uangnya untuk pergi ke luar negeri, karena anak-anaknya ada di luar negeri, anak-anaknya di Eropa, dia kesana sekarang. Persoalannya adalah begitu sampai di Eropa, nyaman hidupnya. Mau datang ke gereja juga udah nggak ada gerejanya. Mau nyatat apa? Mau belajar apa lagi? Nggak bisa. Akhirnya jadinya kenyamanan itu malah bikin jadi ruwet. Kenyamanan itu justru bisa jadi bikin orang jadi jauh dari Tuhan. Di zaman perang dunia pertama, perang dunia kedua di Eropa, luar biasa orang cari Tuhan. Di dalam kasusnya ibu ini, luar biasa dicari Tuhan. Waktu lagi problem, waktu sekarang waktu lagi happy, susah. Waktu happy, susah nyari Tuhan. Adriel, dia sekolah. Gampang bang cari tempat buat dengerin khotbah yang sehat di sana. Nggak gampang, hampir nggak ada gereja. Udah nggak ada gereja di Eropa. Bersyukur bahwa hari ini kita punya problem yang banyak. Bersyukur bahwa hari ini kita ada di sini, nggak seperti teman-teman kita yang lain yang mungkin di luar negeri. Terus kita jadi nggak pede. Aduh, gue nggak sekolah di luar negeri nih, gimana nih? Pressure ada aja kan dari luaran kan? Jangan. Bersyukur kita ada di sini dengan banyak problem kita. Bersyukur benar-benar karena lewat semua persoalan ini kita dibentuk untuk menjadi serupa dengan anaknya. Dan dia lewat problem-problem ini, apalagi sih yang enggak buat kamu? Apalagi sih yang enggak buat lo? Apalagi yang enggak? Semua dikasih. Amin. Kita tunduk kepala.
Kita berdoa. Saya undang kita semua untuk berdiri. Yuk. Bapa dalam surga, kami bersyukur bahwa kami masih terus ada di dalam pembentukan Tuhan. Walaupun segala sesuatu itu sekarang rasanya susah untuk kami lewati Tuhan, tapi ini kami tahu bahwa kami ada di dalam pembentukan tangan-Mu. Kami serahkan terus hidup kami Tuhan, mulai dari kami masih muda sekarang ini, untuk terus Tuhan menanamkan di dalam hati kami bahwa kami ingin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Segala kemuliaan, segala hormat hanya bagi-Mu. Kekasih-kekasih hati Tuhan, anak-anak reborn yang disayang sama Tuhan. Angkat tangan-Mu, angkat hati-Mu, arahkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Segala berkat dari Allah Bapa turun atas-Mu hari ini sampai selama-lamanya, bahkan sampai Tuhan Yesus datang untuk dua kali. Sama-sama kita katakan, amin. Hari ini Congrats ya Jose lagi Russell. Semoga di tahun ini bisa Ya itu adanya. dewasa. Ya bagus.